Oke, modul bikin gambar plot atau grafik. Ini yang paling sering dipakai ya, termasuk yang paling sering dipakai juga Matplotlib. Em, jadi kita ambil dari NumPy, kita ambil NumPy untuk mengolah data, kemudian kita import Matplotlib sebagai bentuk PLT-nya untuk grafik. Kita ambil paketnya dulu, kita import paketnya, kemudian katakanlah kita pengen gambar yang seperti ini. Nah, kita akan bilang sumbu X adalah kita buat rentangnya 0 sampai 4 ada 100 titik ya. 0 sampai 4, 0 sampai 4 ini jadi ada 100. Jadi kalau kita hitung ini semua ini ada 100 lah ini. Ya. Yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian sumbu Y, nah sumbu Y ini adalah hasil kali dari sumbu X ini. 2 sinus dari 2 kali pi sumbu X. Jadi sumbu X itu kita kalikan, kita pindahkan apa namanya, kita kalikan dengan nomor pi 3,14, kemudian kita kali 2, kemudian kita sinuskan untuk membuat sinusoidal, kurva sinusoidalnya, kemudian kita panggil yang plt tadi, plt.plot, kemudian sumbu x kan ya, x ini, kemudian sumbu y yang hasil perhitungan yang ini, kemudian kita bikin simbolnya yang apa namanya ini bintang, atau kita tukarlah di sini garis warna merah, jadi kita tukar jadi warna biru. Tiga besarnya biarkannya, kemudian labelnya bintang, ini label bintang. Ini kalau kita panggil labelnya, saya nggak panggil, nggak ada label kan. Ini nggak perlu sebenarnya yang ini. Kemudian kita kasih label X. Label X adalah sumbu X, label Y sumbu Y, sesuai dengan namanya. Kemudian title-nya gambar saya, ini gambar saya, font size 15. Kemudian PLT text 2 titik tengah, jadi ini titik tengah, ini 2. Kalau kita pengen letak di mana-mana ya, di teks di X berapa, kemudian kita kasih nilainya, kita kasih namanya, kemudian kita save sebagai gambar saya. Nah, gambar saya itu yang saya copy paste ke hasil ini, yang saya copy paste ke sini. Sorry, yang ini yang muncul di sini, yang gambar saya tadi akan tersimpan di mana file ini tersimpan. Oke, yuk kita enter. Nah, kalau lebih seperti ini. Nah, kalau kita bikin jangan ini, tapi titik bintang atau titik apa. Lebih seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita pengen gambar lebih dari satu plot, kita pakai namanya subplot. Subplot. Kemudian diambil jumlah baris, jumlah kolom, kemudian posisi plot dalam baris dan kolom tersebut. Jadi kita bikin subplot 2 1. Ini berarti jumlah barisnya ada 2, jumlah kolomnya 1. Dia ada di posisi pertama. Jadi baris pertama, kolom pertama. Nah, kemudian kita pakai nilai yang sama ya, X sama Y tadi. Kemudian yang kedua adalah di bawahnya kan kita punya dua row, 1 kolom. Jadi ini bagian pertama, ini bagian kedua yang ini. Jadi kalau kita create nama red, ya kita buatlah ini. Nah, type layout ini supaya lebih dekat ya ini. Kemudian kalau kita pengen gambar seperempat lingkaran dengan radius 1 unit, X-nya dulu kita tentukan, kita bikinlah nilai X-nya ini kan. Nah, ini 0 sampai 1, 0 sampai 1 karena radiusnya 1, ada 100 titik, Kemudian Y-nya adalah yang tadi nih, ini satu kuadrat dikurangin, nah ini kan. Untuk R sama dengan 1, maka Y sama dengan akar dari R square kurang X square. Nah, R square adalah 1/2 kurangin X square, X-nya di sini. Kemudian kita bikinlah pakai grid pula supaya kelihatan dia kan 1. Kemudian bagaimana kalau kita bikin histogram? Histogram itu yang seperti ini ya. Di histogram kita bikinlah nilainya normal distribusi untuk nilai rata-rata 100, kemudian nilai rata-rata 100, kemudian standard deviation 20, ada 500 data. Ini kita bikin random dengan menggunakan normal distribusi. Kemudian kita periksa berapa nilai rata-ratanya. Jadi kita buat begini, dia akan menghasilkan, kalau kita buat katakanlah random, nilai rata-ratanya katakanlah 90 atau 60.
kemudian standar deviasinya 4. Nah, kemudian kita periksa nih Bapak nilai rata-rata yang dari random tadi nih yang tadi buat sama standar deviasi sebenarnya. Ini kan cuma random number kan. Jadi kalau kita buat ini mu adalah nilai rata-rata min, kemudian std adalah std dari data yang kita buat tadi ini, data yang ini. Kita enter. Nah, jadi nilai rata-ratanya mendekati 60 kan, kita pengen 60, kemudian standar deviation rata-rata pun mendekati 4. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Barulah kita bikin histogram dah. Nah, histogramnya adalah plt.hist. Kemudian datanya yang mana? Datanya data yang ini. Ada berapa bucket? Ada 10 bucket. Jadi ada kan ada 10 bucket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian alpha ini 5 ini level transparansinya. Biasanya kita buat setengah atau tukar nanti kalau mau. Ya, enter. Ini kan yang lama ya. Sekarang kita pengen yang 60. Tuh, yang 60. Oke. Kemudian yang ini kalau kita bikin 3D plot, saya bikin yang terakhir 3D plot, kita harus bikin dulu X, Y, kemudian Z. Nah, X sama Y-nya kita tentukan, kita buat kami data ini minus 5 sampai 5, ada stepnya 0,25 dengan jaraknya. Kemudian yang ini juga sama, Y-nya sama. Kemudian kita bikin dulu grid-nya untuk X dan Y ini. Jadi grid X, grid Y, kemudian kita mesh grid. Jadi dari data ini kan ada banyak data nih. Kemudian dari data-data, jadi kita bikin antar X dan Y-nya itu. Kemudian baru kita hitunglah Z untuk setiap nilai X dan Y. Nah ini pakai square root sinusoidal. Nah contohnya. Ya, kalau kita punya nilai fungsi Z yang lain juga boleh diletak di sini ya sebagai nilai dari X dan Y. Kemudian kita import dulu access 3 dimensi dari MPL Toolkit sini, access 3 dimensi. Kemudian baru kita inisiasi gambarnya, gambar sama dengan plt.figure. Kemudian baru sumbunya pakai GCA untuk 3 dimensi, projection sama 3 dimensi. Kemudian kita plot lah 3 dimensi ini dengan plot underscore surface. Ya. Gunakan grid X, grid Y, yang ini nilai X dan Y, nilai X dan Y ini. X dan Y hasil dari mesh grid dulu. Kemudian baru kita masukkan nilai Z. Kemudian color map-nya adalah winter. Nah ini boleh, saya lupa namanya color map apa, tapi bisa di search. Kemudian baru kita pakai color bar atau sini. Jadi hasilnya adalah summer kali kan, ada nggak summer. Nah, lebih seperti ini. Ya. Sampai sekian dulu untuk si matplotlib. Ada banyak lagi selain matplotlib, ada seaborn atau plotly. Jadi yang ini tinggal di explore sendiri aja. Ini adalah basic si matplotlib ini. Oke, sampai di situ dulu untuk sekarang ini.